Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi dengan cukup signifikan sebesar 3,5% dengan total market cap mencapai di angka 3,18 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa ada pesan dari Sato ya. Cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, especially kalau lo merasa terbantu dengan konten kita ya. Karena dengan lo nge-like videonya itu bisa membantu algoritma supaya video kita, video TCI bisa lebih tersebar luas ya. Jadi bagi lo yang merasa terbantu silahkan boleh bantu like our video ya. Oke, langsung aja kita lihat ke chartnya, dan untuk BTC kita bisa lihat di sini ya. Lower low. Ya balik lagi, kalau buat lo yang sudah dengerin TCI dengan seksama, telinganya beneran dipakai, harusnya sudah nggak kaget ya. Tadi gue juga sempat lihat ada komen sedikit ya, wah bener bang lower low ya. Ya karena kita sudah bahas berkali-kali, dan kita udah bahas BTC itu udah pecah struktur dari sini ya, dari tanggal 27 Mei. Dia mulai membentuk suatu lower high. Nah, setelah lower high, ya gue udah sering bahas ya, lower high akan mengundang lower low. Dan kali ini juga sama nih ya. Sebelumnya kan rally lagi nih, rally lagi ya. Mulai kebentuk lagi spinning top, mirip sekali seperti di tanggal 27 Mei. Nah, gue bilang siap-siap ya. Kita ada potensi bisa mengundang lagi lower high karena ini lower low, dan kejadian lagi begitu. Jadi sebenarnya TA tuh nggak susah ya. Yang bikin susah tuh diri kita sendiri, karena pemakaian jadi gini, banyak orang tuh suka pemakaiannya salah gitu ya. UTA adalah tempat untuk kita nebak di mana BTC atau aset apapun akan drop atau dia akan nge-pump sampai ke titik mana. Kita nggak bisa tahu persis akan sampai kemana. Kita tahu ada support di sini ya, ada support beberapa, tapi kita nggak pernah tahu mana yang bakal nahan. Kayak contoh di sini aja ya. Sebelumnya struktur 103.062 USD ini cukup kuat. Kita bisa di sini di retest sebanyak 1 2 3 4 5 kali ya. Ya harusnya kita berpikir oh lumayan kuat dong ya. Tapi pada faktanya enggak, jebol begitu ya. Bahkan bukan cuma 5 di sini 6 ya, ada sekali lagi ya di tanggal 31 Mei. Tapi ternyata faktanya jebol begitu ya. Nah, jadi berbahaya sekali lah kalau kita menggunakan TA untuk nebak ini kira-kira bakal ke hold nggak nih, dan seterusnya ya. Oh ini bakal ngedam sampai ke sini, bakal ngepump sampai sini. We don't know ya. PR kita adalah bereaksi aja. Tapi kita tahu garis besarnya bearish. Kita udah bahas bearish dari kapan kan? Ini kita ada apa namanya? Ada momentum yang mulai berubah, ada reversal dari di sini ya. Ya sampai sekarang masih berlanjut gitu ya. Oke, next kita akan lihat dulu di weekly ya. Kondisi di weekly BTC ya. Buat lu yang udah dengerin juga ya, kita sudah bahas di weekly ini ada bearish engulfing, dan ya beneran kan ya, saat bearish engulfing ada corrective movement begitu, seperti yang terjadi contohnya di sini ya, di sini ini kan engulfing nih ya, apa yang terjadi, koreksi ya. Contoh lagi engulfing, ini engulfing tapi tipis ya, tipis pun tetap koreksi seperti yang kita bisa di sini ya. Cek lagi engulfing, mana lagi engulfing, koreksi. Walaupun nggak 100% ya, kayak kita ambil contoh nah di sini nih. Ini engulfing, taunya enggak. Ya, jadi enggak, jarang sekali lah ada yang 100%. Tetapi lebih seringnya apalagi kalau di weekly terbentuknya ya seperti ini. Ya makanya gue bilang harusnya kalau lu penonton TCI yang benar-benar didengerin sih nggak akan terlalu kaget kalau sampai terjadi corrective movement seperti ini. Itu karena di weekly-nya sudah terbentuk ya bearish engulfing, dan juga di daily-nya ya, lu bisa lihat juga di sini dia sudah membuat lower high, lower low, lower high, lower low begitu ya. Dan kita juga sudah ingatkan di tanggal 3 Juni kemarin, wah hati-hati nih, kita terbentuk spinning top yang mungkin wick ke atasnya lebih tinggi lah ya, tapi masih mendekati spinning top ya, dan itu sangat mirip seperti di sini. Kejadiannya basically kayak copy paste ya. Ya sudah ya. Oke, next. Apa sih bang ya, apa sih menyebabkan ini gitu ya. Kalau menurut gue gara-gara ini sih. Banyak yang overconfident seperti biasa, nggak terlalu kaget sih sebenarnya ya. Dalam 24 jam terakhir ada 227.000 traders terlikuidasi dengan totalnya nyaris 1 miliar USD, tepatnya di angka 979,98 juta USD yang terlikuidasi. Dan 90% adalah posisi long ya. Ini bukan kena cut loss, bukan kena SL ya, likuidasi.
Ya, jadi artinya banyak orang yang terlalu overconfident bahwa udah nih BTC masih bullish. Jadi ya bener ya, ternyata terkonfirm juga dengan ya ini hasil likuidasinya bahwa banyak orang yang kemarin tuh berpikir bahwa BTC itu masih belum pecah struktur. Wah, BTC masih bullish ya. Ya, nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Ya karena kalau likuidasi kan ya lagi-lagi ini siapa yang mau kena likuidasi, ya kan? Dan ini udah jelas kalau orang terkena likuidasi artinya gagal menjaga resiko kan. Ya. Ya kalau sampai lu salah satunya orang yang masuk ke sini, gua harap jadi pembelajaran. Karena sorry ya, kalau BTC cuma ngedrop ini kan paling maksimumnya ya. Dia ngedam misalkan di sini. Dia ngedam maksimum itu di kayaknya 5%-an deh. Ini dari week kena week lah, coba kita lihat. Nah, cuma ngedam 5,2%. Kalau sampai lu kena liquid, ya apalagi kalau di BTC, wah itu udah jelas. Lu over leverage kalau seperti itu, ya. Harga running lu terlalu dekat. Harga likuidasi lu terlalu dekat sama harga running, ya. Itu lu pengen cuannya kegedean kalau seperti itu. Ya, jadi ya ini wake up call lagi buat lu yang mungkin masih kena. Gua harap sih udah nggak ada ya. Terakhir kali gua bahas likuidasi masih ada yang ngaku, ya bang, gua kena bang, gitu ya. Ya tapi ayo, bagi yang masih kena, jadikan ini pembelajaran. Gitu, jangan sampai liquid, hilang duit, tapi tidak dapat pembelajaran sama sekali. Jangan sampai lu berpikir, kali ini gua kurang beruntung. Ya bukan kurang beruntung. Kalau lu kena liquid, udah jelas salah. Udah jelas lu gak bisa jaga resiko. Bukan lagi kurang beruntung. Ya. Kalau lu mikirnya lu kena liquid kurang beruntung, tuh lu kayak judi. Serius. Kalau lu kena liquid, dan lu berpikir bahwa, gua kurang beruntung nih. Itu lu berjudi di market. Ya. Oke, next. Untuk economic calendar coba kita lihat hari ini ada apa ya. Hari ini dari US kita akan keluar data average hourly earnings, non-farm payrolls, dan bosnya keluar nih ya. Nggak dikasih nafas, kita akan ada data pengangguran di US ya, unemployment rate apakah akan meningkat atau tidak ya. Nah satu hal lagi, gue juga ingin ngasih tahu satu hal kenapa makanya menurut gue ya kita tuh perlu TA dan fundamental. Nggak bisa pure pakai TA, nggak bisa pure pakai fundamental. Gini, kita bisa di sini ya. Kemarin tuh keluar data initial jobless claim. Hasilnya merah, worse than expected. Buat apa? Buat USD. Benar nggak USD-nya turun? Iya sempat turun, ya. Sempat turun terus naik lagi. Dan buat lo yang actually ngeliat ya waktu live-nya di jam berapa tadi? 7:30 ya. Ini BTC sempat rally dulu. Lo lihat di sini. BTC itu sempat rally dulu saat news ya di jam waktu mau keluar di 7:30 boom naik dulu, udah gitu dibanting lagi gitu. Nah bang, kok bisa bang, bukannya katanya kalau fundamental tuh yang tepat, berita buruk hasilnya ya udah buruk, berita baik hasilnya baik. Faktanya tidak semudah itu. Kalau cuma ini merah maka kripto bakal pasti ngepump. Kalau gitu caranya gue udah kaya dari kapan? Gampang sekali ya. Kita lihat aja, tunggu. Wah merah, ayo kita ngelong. Wah langsung kaya. Gitu ya. Tapi faktanya enggak kan? Ya. Atau malah jangan-jangan itu bisa menjadi salah satu trigger kenapa banyak orang yang keliquid. Ngebuka posisi triggernya dari news. Nah itu banyak yang kena juga tuh. Ya, banyak yang kena seperti itu. Justru kalau gue malah menghindari jam-jam seperti ini. Itu gue menghindari jam-jam rawan. Karena kenapa? Teorinya benar, kalau ini worse than expected, di XY akan turun. Saat di XY akan turun, ya, maka ya di sini risk on aset akan rally. Ya benar nggak ada rally? Ada rallynya, ya. Nah mungkin di sini banyak yang over leverage, banyak yang ngerasa udah deh, ini udah bagus nih, ya hasil initial jobless claimnya bagus, worse than expected buat USD. Bitcoin bakal ngepam. Taunya apa? Enggak, lu mah dihajar. Itu dihajar oleh market. Nah itu ya, jadi kita nggak bisa trigger kita itu fundamental ya, news gitu. Wah kita beli dari newsnya bagus kita long, newsnya bad kita short. Kalau seperti itu sekali lagi gue akan bilang ya, kalau semudah itu gue akan udah kaya maksimum begitu ya, karena baca begini nggak perlu pakai otak begitu. Bahkan udah dikasih lihat nih, dikasih warna merah dan hijau sama si economic calendar sama investing.com. Kalau semudah itu, aduh udah nggak ada yang mau kerja. Ya, tapi faktanya enggak kan? Itu dia ya. Jadi makanya kita harus campurkan TA dengan fundamental. Karena kalau dengan pure fundamental, ya jangan-jangan ini mungkin salah satu alasannya lu kemarin kena
Gitu, karena lu mungkin berharap bahwa wah, ini hasilnya merah nih, Bitcoin bakal ngepump. Ngelong, deng, liquid. Ya. Yaudah, begitulah ya. Jadi please nggak usah ada lagi yang berdebat TA fundamental. Ini pokoknya kita jangan lihat fundamental, lihat TA doang. Jangan lihat TA cuma garis-garis doang, lihat fundamental ya. Kita lihat pergerakan market dari news ya. Dua-duanya salah. Digabung ya. Gue pernah bahas ya, analoginya adalah kayak mie gitu. Ini mie kuah, ada kuah dan ada mie-nya. Lu berdebat. Ini yang bikin enak kuahnya. Enggak, ini enak mie-nya. Ya, gue cuma makan mie-nya. Gue cuma mau minum kuahnya. Lu campurin lah makannya. Itu kan mie kuah. Ya sudah, makan bersama-sama. Itu seperti keadaan fundamental. Begitu loh, ya. Lu jangan berdebat mana yang lebih berguna. Dua-duanya berguna kalau dipakai bersamaan. Gitu, ya. Dan pemakaiannya harus benar, termasuk fundamental, ya. Fundamental news, kalau lu pakainya berharap sebagai trigger, itu salah besar. Salah besar, ya. Udah berapa banyak teman-teman gua zaman forex dulu begitu caranya, ya. Wah, NFP mau keluar nih. Wah, oh, intinya akan selalu kebagi dua tim. Tim hasil bagus, tim hasil jelek, ya. Udahnya mereka saling bacot-bacot, ya, saling kritik-kritik, wah ini harusnya begini, enggak pasti begini. Ujung-ujungnya udah cuma tebak-tebakan, and then ya udah siapa yang menang gitu. Kalau gitu apa bedanya sama judi bola, ya kan? Ya nggak, coba lu pikir baik-baik. Cuma bedanya lebih keren aja kedengarannya, bahasanya lebih keren. Wah, initial jobless claim kali ini dari US harusnya jelek ya. Jelek kenapa? Karena menurut data ini sih begini, kedengarannya keren. Tapi kalau lu triggernya dengan begini, lu buka nge-short atau ngelongnya dari cuma news doang, apa bedanya sama wah, ini Barca lagi bagus nih, pemainnya lagi bagus-bagus semua, nggak ada yang cedera ya. Oh enggak, siapa bilang nih Real Madrid lagi ini gua nggak tahu ya, ini karena gua nggak nonton bola. Gua kasih contoh aja misalnya seperti ini karena rata-rata orang tahu bola. Oh enggak lah, Real Madrid dong. Oh, sekarang baru ada pemain baru nih bagus gini. Apa bedanya? Sama aja kan? Ya kayak judi bola kalau gitu caranya. Ya. Sekali lagi, pemakaiannya harus tepat. Kalau pemakaian tidak tepat, ya kacau. Udah pernah bahas ya. Lu nggak tahu ada mobil, lu cuma pakai gerobak kemana-mana, misalkan bawa barang ya. Terus lu dikasih mobil, lu nggak tahu cara pakainya. Lu akan mikir ini cuma gerobak berat. Gua harus dorong-dorong, nih gerobaknya nggak ada isinya aja berat. Ngapain ya? Padahal kalau lu bisa pakainya, lu nyalain mesinnya, lu nggak perlu pakai tenaga sama sekali, malah lu adem di dalam mobilnya ya. Nah itu adalah analogi orang yang nggak ngerti cara pakai TA yang fundamental. Udah gitu komen, wah nggak guna, market tuh cuma dikontrol oleh bandar ya. Bandar yang ngatur semua. Oh iya gitu ya. Oh bandar ngatur semua. Oh iya, saking dia ngaturnya bisa pas berhenti di support ya. Bisa pas membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, ada pattern tertentu. Oh iya, boleh ya. Oke, beres ya. Itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, salah satu kayak March X di sini ya. Ya kita kerjasama dengan March X ya. Tapi ya semuanya ini sukarela gitu, nggak harus ada pemaksaan. Oh lu harus pakai link, nggak juga ya. Tapi bagi lo yang ingin membantu ya bisa menggunakan link referral, salah satunya Margex gitu ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya. Jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades, ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya, jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah gitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silakan bisa lagi juga lu tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya.
Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga apa namanya beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi apa namanya akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link reflektor di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ini sebenarnya posisi longnya gue sedikit ketinggalan ini, soalnya lumayan jarang ya pergerakannya, ya retest keduanya pagi-pagi gitu ya. Jadi ya nggak apa lah, nggak apa, kita limit dulu aja. Kalau memang rezeki masih dikasih kesempatan ya dapat, kalau enggak ya sudah. Ya salah sendiri ya, gue bangunnya tadi nggak cukup pagi ya. Oke, jadi posisi longnya itu di angka 101.199 ya. Ya karena sudah retest 1 retest 2 ya. So langsung aja kita pasang limitnya di angka 1199 ya. Coba kita cek lagi. Yes, benar. Order size sudah oke. Kita tinggal limit posisi long. Oke. Cek dulu di sini. Sip. Udah kebuka posisi longnya. Target TP-nya tinggal kita ini ya. Kita modify dulu. Kita add TPSL-nya. Untuk TP-nya udah di angka 103.000 lebih 62 USD. Oke, estimated PNL-nya sekitar 1,8% sebelum fee dan funding ya. Semoga kalau sampai kena fee dan fundingnya nggak terlalu tinggi. Sebenarnya kalau fee sih nggak, fee cenderung fix ya. Funding, nah itu funding ya sometimes bisa bergejolak lah begitu ya. Tergantung posisi yang kita buka lagi on demand nggak. Kalau lagi on demand ya lebih mahal fundingnya. Simple as that ya. Oke, kita confirm saja. Ya udah, tinggal kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi ya untuk retest itu, karena sebenarnya retest keduanya sudah terjadi tadi pagi ya. Ya udah. Untuk posisi spot ada di angka 101.199, harusnya udah dapet ya karena sudah terjadi 2 kali retest. Ya kalau dipasang limitnya ya. Lalu ada EMA 50 dan juga ada 98.879 ya. Oke, itu kurang lebih untuk BTC. Untuk Ethereum kita coba cek dulu ya. Ethereum apakah ada ini? Oh, belum ya. Ethereum baru terjadi retest pertama di angka 2363 ya, setelah kemarin ya ini ngedam lah pasti ya. Coba kita cek, penasaran gue sedalam apa. Oke, hampir 8%-an ya. Oke, sekali lagi belum ada setup futures, langsung aja ke spot ya. Untuk spotnya ada di angka 2363, lalu 2294 dan di 2240,85 ya. Dan ini otomatis BTCD pasti naik sih ya. Coba kita lihat. Yes. Ya, lagi-lagi ya. Balance sheet tidak berbohong ya. Balance sheet kita bisa di sini mana? Balance sheet. Nah, turun lagi ya, ujung-ujungnya BTCD akan kembali subur gitu ya. Jadi patokannya itu aja. Semakin ini terus turun, semakin ini akan naik. Ya, in general akan seperti itu. Walaupun adalah beberapa kali mungkin dia akan ada pelemahan dulu karena ini ada peningkatan nih, terus ada desas-desus waktu itu kan. Tapi tetap ujung-ujungnya trajektorinya turun. In general trajektori BTCD akan naik. Balance sheet trajektori turun, BTCD meningkat begitu. Ya, itu korelasinya ya. Next, kita lihat lagi untuk Ethereum udah beres tadi ya, spot juga udah beres. Jadi ya sudah, mungkin ke wejangan aja ya. Untuk wejangan hari ini lebih fokusnya mungkin bukan cuma untuk ke trading aja ya, tapi untuk in general ya dalam kehidupan kita ya. Kemarin sempat ada yang sempat bilang ya, Bang, gue coba ngelakuin apa yang lu udah bilang nih ya. Gue pernah bahas dulu ya, untuk kita itu membiasakan diri kita tuh disiplin ya. Disiplin gak cuma dalam trading tapi dalam kehidupan gitu. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang simple dulu ya. Contohnya misalkan lu abis bangun, wah
nggak pernah beresin ranjang, ya kamar berantakan, habis makan tidak dibuang, tidak diberesin ya. Nah itu mungkin orang berpikir, ah bang nggak ada urusannya bang sama porto gua ya gua rapi. Tapi gini loh ya, saat kita berantakan di dalam kehidupan kita, keseharian kita berantakan, ya sembrono hidup tuh ya, wah acak adut gitu semuanya, wah benar-benar seenak jidat kita, tidak ada disiplin sama sekali. Itu akan sangat mudah portofolio itu juga ikutan, cara trading kita juga akan ikutan. Kenapa? Karena lu kebiasaan gitu loh ya. Ah, SOP-nya belum belum bisa buka long sih. Ah, udahlah biarin buka aja sekarang. Itu sama seperti bangun pagi, malas lah, ngapain beresin ranjang gitu. Bangun pagi habis sarapan, ngapain beresin, biarin aja lah ya, nanti siapa tahu ada orang lain yang beresin. Gitu. Nah itu kebiasaan yang mungkin lo pikir nggak akan nyambung, tapi serius itu nyambung. Dan gue perhatiin ya dari beberapa temen gue juga gitu yang actually berhasil ya, berhasil investasi, itu mereka tidak berantakan, mereka rapih gitu ya. At least gini lah, at least tidak berantakan. Mungkin kalau super rapi sih ya tergantung lah ya, dan rapi juga sedikit subjektif kadang-kadang. Ada yang wah super freak sampai rapinya tuh wah ya sampai milimeternya diperhatiin. Ya ada yang seperti itu ya, tapi intinya kalau gue lihat patternnya adalah orang-orang yang berhasil investasi ya, mau di saham, mau di kripto, mau di hal yang lain gitu, itu mereka itu rapih ya. Bukan rapi, mereka itu nggak berantakan begitu, karena kalau berantakan ya lu juga akan sama, nggak akan jauh-jauh, serius, portfolio juga akan ikutan berantakan. Jadi untuk para newbies dan semua ya, kalau lu masih berantakan dalam hidup gitu, apa-apa tuh seenaknya ya, tidak disiplin. Nah coba benerin itu ya, menurut gua itu akan punya efek yang besar terhadap portfolio ya. Oke, dan mungkin reminder satu lagi, hati-hati bagi para trader futures ya, kalau lu posisi likuidasinya atau harga likuidasi masih terlalu dekat dengan harga running, itu pertanda lu tuh masih over leverage. So trade carefully ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.